Halo, selamat datang di channel Yosua Adi. Saat ini saya mau mendemokan aplikasi buatan saya, yang mana aplikasi ini berfungsi untuk mencatat absensi para pekerja, terutama mereka yang bekerja di tambang atau yang bekerja dengan sistem roster. Nah, pada aplikasi ini saya memiliki studi kasus, yaitu ada dua tipe user. Yang pertama user HR, nanti saya kasih nama dengan nama Yosua. Kemudian ada user biasa dengan nama Adi, Christian, Purna, dan Hatma. Nah, untuk penjelasannya, user HR ini nanti bertugas untuk menginput data master, kemudian approval absensi, serta approval pengajuan cuti. Kemudian untuk user biasa atau karyawan itu sendiri akan menginput data absensi di periode tertentu dan juga input pengajuan cuti. Langsung saja kita ke aplikasinya. Di sini nama aplikasinya adalah eabsensi.exe ya. Saya double klik, kemudian saya login sebagai Yosua dulu ya. Nah, berikut tampilannya. Di sini ada menu master, kemudian transaksi, kemudian approval, kemudian report, dan setting. Pada menu master, kita ada menu master company, kemudian department, position, level, roster, point of hire, kemudian group training, dan employee. Kita ke menu company dulu ya. Nah, di sini saya ada penambahan 3 company. Jadi aplikasi ini juga multi company dan multi user ya. Jadi bisa digunakan dengan banyak company dengan secara bersamaan seperti itu, sehingga database-nya terpusat. Dan kebetulan juga aplikasi yang saya bangun ini menggunakan database SQL Server 2022 ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita bisa tambah company, misalkan company 0004, misalkan PT cabang keempat, seperti itu. Aktifnya per hari ini misalkan. Kemudian kalau kita mau ubah juga bisa keempat. Oke, misalkan saya simpan. Nah, kemudian jika dihapus juga bisa seperti ini. Dan kalau ketika kita cetak juga bisa. Jadi mau lihat report company. Nah, seperti ini reportnya. Nah, jadi yang ada di data master kemudian dicetak di Excel akan hasilnya seperti ini ya. Dan ini juga berlaku di master-master yang lain. Kemudian kita coba ke master departemen. Dan di sini ada 19 departemen ya yang sudah pernah saya input. Untuk mekanismenya sama saja, kita tambah, kemudian masukkan kode, kita simpan seperti itu. Misalkan seperti ini ya. Misalkan departemen ke-20 misalkan. Baru misalkan. Maka otomatis akan ketambah di sini. Misalkan kita ubah baru 1, 2, 3, kita simpan, maka akan kesimpan seperti ini. Jika kita hapus juga akan seperti ini. Kita cetak hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ada master position. Nah, di sini kebetulan ada 233 position ya yang sudah pernah saya input. Mekanismenya sama persis seperti
kita menginput data master company maupun departemen ya. Nah, seperti ini. Ketika dicetak juga sama ya. Ada admin RGA dan sebagainya. Kemudian di sini ada level juga. Jadi di data yang pernah saya input ada level manajemen, kemudian section head, supervisor, staff, dan non-staff. Seperti itu. Kemudian ada master roster. Nah, di sini saya berikan sedikit pengertian. Di sini kode ini adalah kode roster ya, 5W-2W, maksudnya adalah dia bekerja 5 week, 5 minggu kerja dan 2 week off day ya. Dengan keterangan roster on 35, kemudian roster off-nya 14, jam masuknya sekian sampai jam pulangnya juga sekian, kemudian rasio fill break 0,4. Nah, ini 0,4 dari mana? Ini adalah rumus ya. Nanti akan diinput seperti itu. Dan ini yang 8B2W juga 8 minggu bekerja, kemudian 2 minggu off atau libur. Seperti ini settingannya. Kurang lebih seperti ini ya. Masukkan kode rosternya apa, kemudian roster on-nya berapa hari, off-nya berapa hari, jam masuknya berapa, misalkan jam pulang berapa, rasionya seperti apa, seperti itu. Oke, di sini juga ada master point of hire ya. Jadi ini adalah data di mana data kota-kota mana aja yang pernah kita hire. Jadi karyawan A misalkan dia berasal dari Surabaya, karyawan B berasal dari Jakarta, seperti itu ya. Jadi ini data-data master yang saya coba input seperti itu. Kemudian di sini juga ada grup training. Nah, ini grup training adalah pengelompokan training itu masuk ke kategori apa, misalkan basic site K3LH. Nah, ini nama grup training. Nanti detail trainingnya akan saya perlihatkan di master training ya. Untuk tambah ubah hapusnya mirip seperti master yang sebelumnya ya, Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja ke master training. Nah, seperti ini. Ada grup training, ada kode, ini kode training ya, kode training, ini nama trainingnya. Misalkan di basic site K3LH ini ada 2 training nih yang masuk di grup training ini. Jadi training HSE Induction and Camp Orientation, basic keselamatan kerja. Kemudian di sini juga ada kompetensi K3LH misalkan. Nah, ini ada trainingnya continuous improvement, analisa, basic lab support dan sebagainya. Di sini ada 114 data ya yang saya input yang saya coba input di data sebelumnya. Oke, kemudian di sini juga ada master employee ya. Di sini saya coba input. Kalau kita lihat datanya, bisa saya enter atau bisa klik ubah ya. Di sini dengan nick ini misalkan employee-nya ini, kemudian dia dari company mana, departemen apa. Tadi saya ada setting ya, untuk Yosua dia masuk ke HR misalkan. Posisinya ini, kemudian levelnya ini, kompetensinya apa, job function-nya apa, rosternya berapa, kemudian PH-nya mana, disclaimer-nya apa, kemudian dia shift atau tidak. Jadi ada perbedaan ya, kalau dia shift berarti dia juga ada masuk di jadwal yang shift malam seperti itu. Jika iya ya dimasukkan iya, jika tidak ya berarti dia normal saja. Jadi misalkan untuk yang 5W2W tadi dia masuk jam 7, pulangnya jam 17.00 seperti itu ya. Oke, dari data master sudah, kita ke
setting password. Nah, di sini kita bisa mengubah ya passwordnya, misalkan di username saya tadi Yosua ya, password lamanya apa, kemudian password barunya apa, tinggal kita simpan, nanti akan ganti. Oke, selanjutnya kita ke ini, ke transaksi setting mandatory. Sebelum kita akan nanti ke MBR, nanti kita input dengan user ID ya, kita lompat ke transaksi setting mandatory by position. Nah, di posisi ini kita akan setting nih, untuk seorang admin itu harus mengikuti training apa saja nih. Misalkan untuk seorang admin dia harus mengikuti kompetensi ini misalkan, kemudian harus ada misalkan inilah contohnya ya, mandatory ya, misalkan saya simpan. Maka ketika nanti ada karyawan baru dengan posisi admin, kita bisa langsung lihat nih, dia mandatorinya apa gitu. Seperti admin HRGA dia harus bisa ini, kemudian area business improvement misalkan, untuk posisi ini harus menguasai training ini, seperti itu. Jadi transaksi setting position training ini fungsinya untuk itu ya, untuk setting training apa saja sih yang perlu dipenuhi untuk posisi tertentu, seperti itu. Kemudian ada transaksi training juga, misalkan contohnya untuk Adi misalkan. Oh, Adi nih habis mengikuti training apa nih, saya tambahkan di sini. Misalkan dia mengikuti training ini, misalkan komplit statusnya. Nah, misalkan. Kemudian misalkan saya tambah lagi nih, untuk Adi dia ada tambahan lagi misalkan seperti ini. Jadi untuk transaksi training ini fungsinya untuk menambahkan training apa saja sih yang sudah dipenuhi oleh Adi misalkan, seperti itu. Oke, kita akan ganti user Adi ya, sehingga kita bisa mengajukan MWR. Kemudian untuk yang non staff juga kita lihat ya, di sini juga untuk yang Yosua ini dia masuk ke level supervisor ya. Kemudian yang ini, yang Adi juga level supervisor, untuk yang Christian level supervisor, yang Purna non staff, yang Hatma juga non staff, sehingga ketika nanti mengajukan transaksi MWR hanya Yosua, Adi dan Christian yang bisa lakukan pengajuan transaksi MWR atau monthly work record atau absensi bulanan ya. Juga ada transaksi MWR non staff untuk yang non staff tadi, yang Purna dan Hatma ya. Kalau pengajuan cuti untuk semuanya bisa mengajukan. Oke, kita lanjut ganti user dulu. Oke, di sini saya login sebagai Adi. Misalkan saya mengajukan transaksi MWR nih untuk bulan Oktober misalkan. Di bulan Oktober misalkan saya bener-bener orang yang baru ya, masuk bener-bener baru, berarti saya
travel to site waktu itu, kemudian approval harganya Yosua sebagai user HRGA tadi. Di satu hari ini saya perjalanan dari rumah ke tempat kerja saya simpan. Nah, misalkan di hari kedua sampai ini misalkan, kelebihan sampai tanggal 5. Nah, misalkan dia field work atau work on site, bekerja di site selama 35 hari. Kita simpan. Kemudian saya update lagi di tanggal 6 bulan 11 dia to home atau dia mulai perjalanan cutinya. Otomatis overnight locationnya kita ganti ke POH, ke rumahnya kita simpan. Kemudian saya update lagi di tanggal 7 sampai misalkan 21. Nah, dia misalkan field break ya. Field break itu cuti. Misalkan dia sampai 15 hari misal. Saya coba sampai ini aja lah. 13 hari. Kita simpan. Kemudian di tanggal 20 dia mulai kembali bekerja. Seperti ini. Nah, di kolom-kolom ini ada saya perkenalkan dulu. Di sini ada employee, otomatis kan karyawan yang bersangkutan, posisinya sebagai apa, rosternya berapa, dari company mana, departemen mana, kemudian tanggal dia absen, jam dia absen, kemudian kode absensinya apa, dia shift apa, kemudian dia overnight location-nya di mana, kemudian approval harganya siapa. Nah, di kolom ini juga ada tanggal, ada hari, ada shift-nya apa, kemudian work hour start ini jam berapa dia mulai kerja. Kalau kita scroll, nah kalau dia kerja kan ada jamnya tuh. Nah, kalau dia field break atau travel pasti jamnya nggak ada karena memang tidak bekerja ya atau cuti. Kemudian lokasinya di mana, aktivitasnya apa, field work dengan kode absen WS, dengan beberapa rumus perhitungan. Kalau dari jam sekian sampai jam sekian total kerjanya jam 9 jam. Ada set allowance. Nah, kemudian ada catatan, ada status approval harga. N ini berarti no, berarti belum di approve oleh Yosua. Nanti kalau sudah di approve dia ganti Y ya. Kemudian ini ada tampilkan data. Ini kan datanya all ya. Tapi misalkan saya mau data di bulan, misalkan di bulan Oktober saja misalkan, maka akan muncul tanggal tadi yang sudah kita input sampai tanggal 31 Oktober. Tapi kita misalkan dari tanggal berapa, misalkan dari tanggal 1 Oktober ya sampai 14 Oktober misalkan, maka akan muncul sesuai dengan data yang ada. Ya, ketika kita cetak nanti misalkan, nah misalkan datanya Adi seperti ini ya, mirip dengan apa yang ada di listing tadi. Oke, dari sini maka saya akan mengganti user dulu sebagai user HR.
kemudian ada approval MBR. Nah, di sini kelihatan tuh ada permintaan oleh employee ID, posisinya ini misalkan dari tanggal ini sampai tanggal ini. Dia ada planning dari tanggal 1 sampai tanggal 20 November, planningnya seperti apa. Maka tugas HRGA-nya ngecek nih. Oh, dia travel to site, kemudian dan seterusnya. Jika kita approve, tinggal kita approve saja, misalkan data disetujui, dokumen ada misalkan. Nah, ketika data di approve, maka akan berubah dengan status Y, bahwa data tersebut sudah di approve. Sehingga ketika user tadi masuk sebagai AD, misalkan AD memonitoring transaksi dia, ketika dia cek di transaksi MBR-nya, dia ngecek nih apakah sudah di approve ya. Oh, ternyata data udah di approve dengan keterangan sudah disetujui, di approve di tanggal 14 Oktober seperti itu. Oke, untuk approval MBR ini seperti ini. Kemudian kita coba yang untuk non-staff. Yang non-staff misalkan untuk Purna ini misalkan dia 1 Oktober lagi, misalkan kita bikin agak panjang ya. 1 Oktober dia perjalanan dari OH ke site. Nah, di sini kita simpan. Nah, di sini ada tanggal, ada perbedaan ya untuk yang non-staff karena mereka ada perhitungan 1,5 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, ini ada perhitungan sendiri ya untuk menambah ini. Sehingga untuk misalkan dia ada lemburan, itu ada tambahan. Misalkan di tanggal 2 sampai tanggal 9 misalkan. Dia WS, ya misalkan kerja sampai jam 19 ya misalkan. Nah, di sini ada hitungannya ya. Dia ada lemburannya berapa, kemudian seperti apa misalkan. Kemudian saya update lagi tanggal 10 sampai tanggal 21 misalnya, 24 sorry. Ya, jam normal misalkan. Kemudian update lagi 25 Oktober sampai misalkan pulang jam 8 misalkan. Simpan. Kemudian saya update lagi, misalkan dia travel ke OH. Kemudian tanggal 23 sampai 7 dia film break.
kemudian tanggal 8 dia kembali. Oke, ketika kita cetak seperti ini, oke. Kemudian untuk purple-nya juga sama. Di sini ada Purna mengajukan purple MWR seperti ini. Misalkan saya approve, kata oke misalkan. Dokumen ada, saya oke. Oke, data yang sudah pernah di approve yang Adi ini untuk ini bisa tinggal diklik aja. Oke, kita lanjut ke transaksi pengajuan cuti. Nah, karena data Adi tadi sudah pernah ke input untuk data MWR-nya dan data sudah disetujui, maka di form input cuti ini adalah berfungsi untuk input planning tanggal di mana dia akan bekerja sampai dia kembali dari cutinya. Misalkan nih, di sini kan dia ada MWR di tanggal 20 November kembali ke site. Nah, oke, kita update misal tanggal 21 November sampai 25 dia planningnya adalah WS ya. Simpan, kemudian tanggal 26 dia ada planning travel to POH misalkan. Kemudian tanggal 27 sampai misalkan dia cuti nih. Nah, jika dia planning cuti sampai tanggal 11 Januari, maka field break balance dia langsung ketahuan ada 2 ya. Kemudian tanggal 11 misalkan dia balik ke site. Nah, seperti ini. Ini adalah planning pengajuan cuti ya. Kemudian kalau dicetak field break balance seperti ini, maka akan ketahuan kan ya, dia tanggal 1 berapa, kemudian seperti ini. Nah, ini adalah planning dia dari awal. Oke, kemudian kalau kita cetak, maka hasilnya seperti ini ya, kalau dicetak. Iya. Yang Y ini berarti ini adalah data MWR ya. Data yang sudah
di approve MWR sebelumnya. Nah, yang belum di approve ini berarti dia pengajuan cuti tadi. Makanya di sini ada kode absen dan kode absen MWR. Kode absen MWR berarti ketika sudah setujui maka akan tersimpan permanen sebagai kode absen MWR. Seperti itu. Oke, kita langsung ke approval pengajuan cuti. Ya, kita menggunakan user Yosua ya. Oke, tadi Adi sudah mengajukan cuti ya. Planning di pengajuan cuti dari tanggal sekian sampai sekian dengan status yang belum di approve ya. Nah, yang ini yang sudah, tapi mulai tanggal 21 November sampai ke bawah belum di approve. Oke, dengan full break balance-nya 2 sebagai pertimbangan, maka sebagai R misalkan saya oke, data sudah benar. Nah, maka pengajuan cutinya seperti ini, yang MWR yang data setuju tadi, yang oke data sudah benar, sudah di approve. Kemudian kita ke report summary MWR ya, misalkan nih di bulan Oktober misalkan sampai Desember misalkan. Company misalkan all, saya cetak. Oke, datanya seperti ini ya. Nah, di sini untuk summary MWR-nya ada 3 data ya, dia yang termasuk staff ke bawah ke atas, jadi seperti manajemen atau supervisor, section head. Nah, dia akan masuk ke staff sini. Dan nomor, nick, nama, kemudian dia perusahaan cabang apa, jabatannya apa, departemen apa, gendernya apa, kemudian fungsional seperti apa, set allowance-nya berapa, kemudian dia ada total next shift kalau ada di periodenya, dan ini kode absennya ya, seperti ini tuh. Yang di atas kosong karena belum di input ya. Yang atas kosong, Joshua dan Christian kan belum ada input ya. Kemudian di non-stop cuma Purna saja karena timesheet-nya Hatma belum ya. Nah, jadi yang ini timesheet-nya yang sudah pernah di input, si Purna tadi yang non-stop. Nah, ada warna ungu ini berarti dia overtime ya. Seperti ini. Kemudian ada restnya berapa jam, shiftnya, kemudian total hours. Ini rumus yang ada di klien ya, untuk pengupahan. Jadi total kerjanya seperti ini, total jamnya, kemudian di data tenaga kerja. Nah, ini non staff ini ada 2 ya harusnya ya, cuman karena di sini belum ada timesheetnya, di sini tidak terrecord, jadi cuma Purna saja tadi ya, seperti ini. Oke, demikian aplikasi MWR saya buat. Jika mungkin Bapak Ibu berkenan untuk enhancement atau penambahan fitur dan tertarik dengan aplikasi ini, bisa menghubungi saya di link deskripsi.
Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi.